71 tahun penantian dipecahkan oleh Johan Zarco. Selengkapnya hanya di Rose Podcast. Halo teman-teman Republic of Speed, ketemu lagi dengan kami berdua yang akhirnya kita ketemu lagi nih setelah balapan di Le Mans ya. Di Le Dan Mans. ini Ya. balapan chaos yang memberikan tontonan yang gimana ya? Membingungkan sebenarnya. Membingungkan. Apalagi kalau kita lihat timing tower sebelah kirinya kan, Hmm. ada yang penalti, ada yang enggak, ada yang siapa di urutan berapa gitu kan ya. Dan akhirnya Johan Zarco ini yang bisa memenangkan balapan kali ini. Wah, pembalap tuan rumah setelah penantian panjang. Betul. Tapi tuan rumah yang di luar ekspektasi ya. Iya. Karena ekspektasinya yang lain tadinya. Yang lain tadinya kok tiba-tiba yang ini yang nongol. Di luar dugaan banget. Oke, saya Dam. Ya sehat. Nah, gimana kalau Bu Amaldi? Oh, alhamdulillah sehat juga nih setelah lama juga kita nggak bahas MotoGP nih. Dan Betul, podcast udah. tentunya. Betul. Kalau kamu boleh kasih nilai berapa nih? GP Prancis nih. Cukup menarik. Aku kasih 8,5 mungkin. Ini Oke. karena kekeosannya menarik yang lihat. Iya. Perubahannya 8,5 lah. Tadinya mau 8,5 lagi. 8 deh kalau gitu deh. 8 ya. Kenapa nggak 10 atau 9? Karena ya nanti ada yang kita bahas. Oke, ini berarti lanjut aja kita langsung menuju pembahasannya Dam ya. Boleh dari sprint dulu. Oke, kita menuju balapan sprint di hari Sabtu. Ya. Nah, Dari sprint race kita lihat ada Marc Marquez lagi, Alex Marquez lagi, dan juga Aldeguer kali ini ya. kali ini Aldeguer ya. Bagus banget ya weekend kemarin. Ya. Lalu ada Fabio Quartararo dari pole position harus puas di posisi keempat. Vinales bagus lagi. Ada Johan Zarco, Dijan Antonio, Alex Rins, Joan Mir, dan juga Raul Fernandez. Top 2 sih seperti biasa ya, dua Yeah. Marquez lagi. Dua Marquez. Aldeguer progresnya kelihatan. Vinales sebagai KTM top KTM ya, bagus banget walaupun sebenarnya Acosta tadinya, cuma jatuh di Iya. belokan terakhir sayang banget. Sayang banget. Makanya Dan Zarco sebenarnya udah bagus juga nih di sprint kan ya. Zarco oke. Zarco seperti biasa top Honda pada umumnya Iya. dari race pertama banget tahun ini ya. Iya. Kemudian ada Dija, Alex Rins. Nah ini Alex Rins nih juga kayaknya udah mulai nemu-nemu dikit nih bawa Ya, ada. Yamaha ya. Terus Ada Joan Mir sedikit nih. improvement dari Yamaha Joan Mir di poin terakhir di posisi ke-9. ke 9. Nah lanjut kita menuju beberapa gambaran di sprint. Ini startnya Ducati jauh lebih bagus ya. Kenceng banget. Kencang banget tapi sedikit melebar. Kita lihat next fotonya. Nah next fotonya Marquez sedikit melebar karena dia harus agresif kan untuk ngambil pemimpin balapan, tapi Quartararo switchback dan mempertahankan posisi pertama ya. Iya. Gila ini ada gila-gilanya di lap pertama udah mulai ngejauh-jauh juga tuh Quartararo sebenarnya. Quartararo ya, dia harus bikin gap ya. Nah ini kita lihat ada Pecco nih, langsung startnya cukup bagus, sempat posisi ketiga dan keempat ya, sama Aldeguer. Tapi kita lihat next fotonya, iya, juar gitu ya. Yang nyungsep. Ini lap kedua karena kalau nggak salah ya. 2 ya, bukan 3 Lap kedua, Iya. Awal-awal banget pokoknya. awal banget loh, lap kedua. Pecco jatuh, hilang depan. Seperti biasa permasalahan dia yang dia selalu bilang dia nggak punya feeling di depan. Nggak tahu lah, no comment lah kalau gini lah ya. Iya selalu ya kayak gitu ya, nggak ada feel depan. Apakah gara-gara tangkinya terlalu kecil jadi dia nggak ngerasa nyaman dengan motornya? Terlalu banyak keluhan tapi dari Pecco nih kalau misalnya lama-lama Iya. ya. Betul, terlalu banyak keluhan dan mungkin benar, tapi Ducati yang lain kan bisa. Kenapa dia enggak gitu Iya ya? berarti masalahnya bukan di Ducatinya dong berarti. Ya mungkin dia terlalu sensitif sama settingan motor juga mungkin bisa Iya. aja ya. Kecil banget ya margin errornya dia sendiri buat sama Iya. motor jadi terlalu ngerasa nggak nyaman ya udah. Betul. Ini Pecco sayang banget sih, padahal sebelumnya dia selalu cetak poin ya. Walaupun dia kadang ke podium, kadang di luar top 5 atau mungkin keberapa, tapi dia selalu dapat poin kan. Kalau Mark kan 2 kali di main race jatuh, Betul. dia udah 2 kali nggak dapat poin. Cuma Pecco sama Alex nih sampai sprint kemarin yang konsisten poin, tapi Pecco akhirnya jatuh juga. Iya. Dan Mark ini malah yang jadi berapa? 6 kali berturut-turut ya untuk sprint.
Untuk sprint ya. 6 Luar kali. biasa juga nih. Nah ini crashnya. Crashnya ya dia nggak lanjut lagi karena cuma sprint, pasti udah ketinggalan banget dan nggak ada waktu buat ngejar ya. Iya. Nah ini di depan ada Quartararo sama Marc Marquez. Seru banget beberapa kali battle di Dunlop Chicane. Kayak zaman-zaman dulu ada Iannone sama Marquez juga sama tuh model battle-nya. Model battle-nya ya. Tapi Cuma ya akhirnya kekuatan Quartararo, Ducati. iya dengan Yamaha-nya Quartararo harus puas ada di posisi keempat ya. Posisi 4 ya. Nah, disusul-susulin sama Ducati ini soalnya. betul ini ya di sampai mundur-mundur terus ya. Sampai di luar top 3, di luar podium, harus kalah sama Aldeguer juga yang kemarin improvement bagus banget karena dia rookie kan. Ya udah bisa adaptasi juga dia ya, Aldeguer ya. Ya, udah bisa adaptasi, betul. Terus yang lain lagi nih sebenarnya ada KTM. Iya, ini KTM trio tuh ya. kemarin improvementnya setelah beberapa round sebelumnya nggak jelas ya, apalagi kondisi keuangan mereka juga amburadul kan. Kemarin KTM tuh bagus banget nggak? Tapi nggak tahu bagusnya nih anomali ya atau enggak. Tapi top non Ducati berarti. Top non Ducati ya. Top non Ducati. Walaupun Acosta harus crash di akhir balapan, sama Binder juga crash kan di sektor 3 itu. Ini selebrasi untuk Aldeguer ya. Karena ya gimana pun rookie berhasil podium ya senang dong ya. Betul. Podium. Nah ini lanjut langsung ke balapan nih. Ya. Untuk sprint tadi ada lagi yang mau ditambahkan, Dam? Nggak ada sih, pasti sebenarnya lebih ke Pecco yang sayang banget kehilangan poin ya sebenarnya ya. Karena sampai sprint itu cuma dia dan Alex Marquez yang konsisten kan. Ya. Nah, tapi akhirnya dia harus crash di sprint. Ya jadi cukup jauh poinnya, walaupun sampai sprint itu Mark sama Alex masih beda tipis ya poinnya ya. Masih beda 2 kalau aku nggak salah poinnya. Iya betul. Masih dikit-dikit waktu setelah sprint. Nah ini lanjutnya tadi yang sempat kalian lihat nih teman-teman, hasil dari balapan di main race di hari Minggu. Ini dia balapan yang ini anomali bener nih, balapan nggak umum. Nggak umum ini. Johan Zarco akhirnya kita ngeliat backflip lagi. Lihat backflip lagi betul. Kemenangan kedua dia ya. Baru menang 2 kali ya dia. Betul. Setelah lalu ada Marc Marquez. Ya. Marc Marquez, Fermin Aldeguer, podium lagi. Ada Acosta, Vinales, duo KTM lagi. Ada Nakagami nih. Wildcard yang gantiin Somkia Chandra ya. Iya. Justru malah Honda oke nih Nakagami, tapi yang malah Nakagami nih. Apakah Nakagami gantiin Chandra tahun depan? Atau tiba-tiba gantiin yang di atasnya lagi? Bisa jadi. Balik lagi ya. Terus ada Raul Fernandez, Aprilia, Trackhouse. Lalu ada Dijan Antonio, ada Savadori juga nih. Savadori. Salah satu pembalap anomali juga. Anomali, nggak lazim, ini nggak umum balapan. Ada di top 10 loh, posisi 9. Lalu ada Ayogura, Aprilia, Trackhouse lagi. Ini kejadiannya karena balapannya emang tadinya apakah kering hujan apa gimana sih, Dam, awalnya tuh, Dam? Awalnya itu hujan. Jadi semua pembalap pakai ban wet. Ya. Bekas habis hujan. Sedang tidak hujan waktu itu, tapi pas waktu warm up lap ternyata udah mulai kering. Semua pembalap balik lagi ke pit pakai slick. Pakai slick. Ya. Itu gambling juga tuh. Gambling juga. Oke. Sorry kebalik malah. Awalnya slick, slick, terus wet, terus slick lagi. Oke. Nah, akhirnya pas start itu banyak pakai slick. Banyak yang pakai slick ya, ganti motor ya. Yang ganti motor itu dia pakai slick, yang tetap bertahan di grid dia pakai wet. Kenapa ada yang bertahan di grid? Karena biar nggak dapat double long lap penalty. Ya, mungkin di next foto kita ada nih. Oke. Ini padahal ini ramai banget ini. Asli ramai banget. Ramai banget.
Aku sempat Kayak mikir, pasar apa malam. dari start dari pit nih, chaos banget nih. Baru ingat habis itu komentar masih muter lagi setelah Masih dibolehin lagi. jalan. Ya ini pembalap yang balik lagi pakai wet ya. Pakai Pakai slick. Gitu. pakai slick ya, Ya, pakai slick. sampai bingung ya karena memang berganti-ganti soalnya ya. ya. Cuacanya anomali di balapan tadi nggak jelas jadi. Betul. Ini kalau kita lihat di sini ada semua KTM tuh balik Iya. lagi. Terus ada Marc Marquez, Alex Marquez, lalu ada Aprilia Trackhouse tuh ada dua-duanya, lalu juga VR46 ada dua-duanya. Ini karena mereka lebih milih ambil penalti double long lap penalti daripada mereka harus ganti motor. Karena kalau kita pikir secara waktu memang double long lap itu paling cuma 1/5-nya waktu yang keambil daripada ganti motor kan. Dan ini peraturan yang baru ada setelah Austin tahun ini kan, setelah Marc Marquez menjalankan triknya ya. Iya. Tapi justru bikin chaos banyak banget kalau kita lihat di balapan itu kan tanda seru karena ada double long lap ya, Dam. Double long lap ya. Kita sampai bingung sendiri ini yang mana yang udah double long lap, yang mana yang udah sekali, yang belum sama sekali. Karena yang udah 2 kali pun nggak hilang juga tandanya. Jadi ini bener apa enggak gitu. Makanya itu. Jadi susah juga, mungkin tim stewardnya juga bingung kali yang dideteksi satu-satu tuh. Makanya harus ngandelin transponder banget itu. Nah, itu akhirnya mereka kembali ke grid lagi kan waktu start. Iya. Nah waktu startnya kita lihat next foto ada startnya ini beberapa pembalap pakai slick, beberapa pembalap pakai wet. Termasuk Pecco ya, Pecco masih wet, Zarco juga masih wet ya. Zarco juga masih wet. Lumayan beberapa pembalap sebenarnya yang masih menanti di grid karena nggak berganti motor ya. Ya, mereka lebih nggak mau kehilangan double long lap penalti tadi ya, nggak mau kena penalti itu. Oke. Nah ini sampai tikungan pertama ya. Iya. Tikungan. Ada yang miring lagi dong. Ada yang delosor lagi. lagi. Sama lagi fotonya kayak waktu sprint. Nasib naas ya. Ini ada foto jelas jatuhnya nggak nih? Oh ini. Ya. Dia di depan Quartararo, Marquez dan lain-lain seperti biasa aman. Di belakang ada Enea Bastian, ini sebenarnya yang salah Enea ya kemarin ya. Karena overshootnya jauh banget sebenarnya. Terus kena Pecco crash sama Enea. Sebenarnya ini ada Joan Mir sebenarnya nggak kena apa-apa loh. Kaget kali ya. Dia mau ngindar sebenarnya, tapi kita lihat next foto lagi ada. Nah dia mau ngindar malah kena Johan Zarco. Jadi Mir tuh jatuhnya gara-gara Zarco sebenarnya. Kalau kita lihat di replay. Iya kaget ada Zarco ya, ada Zarco-nya. Iya Zarco juga kaget kok, yang lain belok kiri, Mir lurus gitu kan. Ya Zarco ini sempat keluar sampai ke batu-batu juga tapi. Iya. Wow. Sama ada yang menarik dari startnya Zarco. Gimana? Kalau kalian nonton interviewnya. Yang lain kan pakai whole shot device. Zarco tuh nggak pakai. Oh. Karena dia menghindari chaos. Dan belokan pertama kedua itu kan hampir flat out ya, belokan kanannya itu kan sebelum chicane. Dia jaga-jaga lah karena biar nggak ngunci ke bawah gitu kan motornya kan. Dia nggak pakai right hand device untuk menghindari chaos, tapi malah kena chaos. Makanya kalau kita lihat startnya Zarco kan mundur ke belakang jauh tuh. Nggak terlalu bagus emang startnya di belakang. Betul. Dan karena juga dia nggak ganti slick lagi. Dia dari awal wet. Nah justru karena dia menghindari chaos, akhirnya kena chaos. Tapi ya akhirnya berbuah manis ya. Betul. Dan beruntungnya dia nggak masuk pit untuk ganti motor ya kalau ke slick. Betul. Jadi dia nggak perlu masuk pit lagi. Betul. Oke, berarti ini jalannya sempat lumayan seru ya jalannya balapan. Serunya ini karena berganti-ganti ya, tiba-tiba yang mana yang di depan bertukar posisi gitu. Iya, yang mana yang udah long lap dan segala macam ya. Nah ini kita lihat double long lap penaltinya Marquez. Terus Alex Marquez yang udah 2 lap jadi ikutan karena dia terlalu ngeliatin Mark kan. Iya, mungkin dipikirnya udah bener aja kali, ternyata Marknya malah melang lebar ke situ. 1, 2, 3, 4 itu ada siapa namanya? Quartararo, Marquez sama Alex Marquez, ada Aldeguer,
Lalu juga di belakangnya kita lihat next fotonya ada Acosta sama Vinales. Iya. Nah ini mereka lagi berenam nih, asik banget deh sebenarnya nih. Iya, ini iring-iringan lah ini. Iring-iringan dan mepet semua dan pakai ban slick yang udah mulai hujan lagi ya waktu itu ya. Betul. Nah ini yang Sampai saatnya ini dia. sayang banget. Padahal mungkin satu putaran lagi dia harus masuk pit ya. Masuk pit. Dia Quartararo sama Binder crash di tikungan terakhir sayangnya. Kenapa sayang di tikungan terakhir? Karena tikungan terakhir udah nggak bisa masuk pit. Udah kelewatan kan pit entry-nya kan. Betul. Kalau dia crash-nya di 2 belokan terakhir mungkin masih bisa dia masuk pit, didorong motornya kan. Ini kan udah ngelewatin ya, nggak mungkin Iya, buat makanya. masuk. Sayang banget nih. Apes banget ya. Iya, padahal harapan Perancis sebenarnya ada di dia. Tadinya. Iya, karena di awal kita juga ngelihat Taro itu udah long lap. Jadi tinggal udah di depan aja udah dia. Karena Mark dan juga Alex udah di belakang lah anggapannya harusnya. Ya sayangnya tinggal nyelamatin diri doang buat masuk pit kan. Betul. Tapi sayang ini aduh. Kaget juga ngeliatnya. Mana lihatnya pas on board lagi tuh. On board kan? Bareng lagi sama Binder. Iring-iringan bareng. Tiba-tiba ngadep kanan gitu. Oh jatuh ternyata. Iya aduh. Ini sayang banget. Apakah ada genangan di situ, Dam? Kalau aku lihat replay sih sebelumnya kan dia di belakang Marquez nih waktu crash ini. Marqueznya sih agak sedikit goyang, mungkin kaget atau refleks terhadap motornya Marquez yang ada bahasa Inggrisnya sih wobble, goyang apa gimana? Ya, bahasa Inggrisnya gimana? Wobble ya bahasa Inggris. Apa bahasa Indonesia? Goyang ya mungkin. Goyang aja deh biar enak ya. Iya, goyang. Agak sedikit goyang karena genangan air dan pakai ban slick ya umum sebenarnya wajar. Tapi refleks ya tadi. Iya, refleksnya bareng sama Binder itu yang herannya bareng gitu loh. Apakah Bindernya juga refleks berarti. Binder refleks sama Quartararo kayaknya nih. Iya, ini saking refleks ya. Mungkin harusnya nggak usah refleks nggak apa-apa. Dia refleks mau nginder. Padahal kalau kondisi kayak gini Binder tuh rajanya loh. Betul. Kalau inget Austria, wah itu kan dia pakai ban slick hujan-hujanan ya waktu itu ya. Iya, nggak tahu kenapa dia nasibnya lagi nggak bagus sih beberapa balapan juga. Beberapa balapan ya sayang banget Binder sama Quartararo akhirnya crash. Iya. Dan tikungan terakhir nggak cuma dia yang crash ya. Kita lihat next foto ada Oliveira juga yang sempat top 3 kan sebenarnya dia, sempat terus turun ke top 5. Akhirnya harus crash juga. Lalu sebenarnya ada satu lagi Jack Miller, teman setimnya Oliveira juga crash di tikungan terakhir juga. Di sini sempat penonton Prancis udah kecewa ya, nggak ada lagi yang didukung karena pembalap tuan rumah udah jatuh. Kecewa sebenarnya. Banyak kesedihan tuh kita lihat di sorot-sorotan di ini ya di tribun. Di tribun. Dan bukan cuma dia, Alex Marquez juga crash. Ini bahkan 2 kali dia crash ya. Yang kedua nih anomali itu aneh juga. Iya. Sebenarnya aku ngerti sih yang pertama crash. Yang pertama ya wajar karena crash ya normal. Nah, yang kedua anomali sih sebenarnya, tapi karena crash yang pertama bannya udah nggak ada temperatur kan pasti. Jadi yang pas crash kedua ya karena crash pertama ini karena bannya nggak ada temperatur. Jadi ini Alex Marquez jadi satu-satunya pembalap yang selalu mendapatkan poin, akhirnya harus nggak konsisten juga. Nggak konsisten pada akhirnya. Dalam hal ini crash ya. Iya, kebuang banget nih poin. Kebuang banget, sayang banget. Deket-deketan banget nih sama Mark. Iya, jadi jauh lagi poinnya kan. Iya. Tapi di saat orang lihat Alex Marquez crash, Quartararo crash, Binder crash, yang lainnya semua crash, Marquez ada di posisi kedua, tapi tiba-tiba yang juara 1 itu adalah Johan Zarco. Gila ini. Penduduk Perancis pun bersorak-sorai ya tiba-tiba ngelihat Zarco mimpin balap ya. Waktu itu berapa ya gap antara sama Marquez tuh 6 atau 7 detik di awal-awal itu ya. Awalnya ya 6 terus naik jadi 8. Tapi dia kalau aku kan sambil lihat live timing ya balapnya, nontonnya. Memang Zarco kenceng banget loh. Dan karena kenceng jadi takut.
Takut jatuh. Takut jatuh ya. Iya. Iya, awal mikir sempet kayak sama Marquez itu gapnya mulai ngedeket. Ternyata tiba-tiba malah makin lebar lagi. Malah jauh lagi sampai 20 detik kan 20 detik. akhirnya. Gila itu. Jauh banget. Ngeri juga ngelihat betapa kencangnya dia ngebawa Honda gitu. Betul. Tapi yang jadi kunci kemenangan Zarco itu pertama strategi pemilihan ban itu udah pasti ya. Dia kan gak masuk pit karena dari awal pakai wet. Tapi di saat 5 lap pertama gak terlalu hujan, itu gimana dia menghemat ban, karena ban wet waktu kering itu kan pasti boros banget tuh. Betul. Itu kunci pentingnya kemenangan Zarco sih sebenarnya di situ sih. Nge-manage bannya dia supaya secara temperatur tetap terjaga, terus nggak cepet aus karena agak kering ya awal-awal ya. Awal-awal agak kering, dia udah pakai wet kan. Lah sih luar biasa Zarco, kita ngeliat black lagi backflipnya. Backflipnya akhirnya kita bisa melihat terakhir lagi. Di ini ya Phillip Island ya. Phillip Island 2023 ya. Ya itu gila. Itu senang juga ngeliat Zarco akhirnya backflip. Ini nggak di luar ekspektasi semua orang lah. Nggak ada yang menjagokan Zarco mungkin saat itu, kayak pikirannya Taro terus Quartararo karena dia yang bisa nge-battle Ducati gitu. Ternyata Zarco bahkan kalau kalian tahu bosnya Lucio Cecchinello, pemilik timnya ya, yang kita lihat ada di pit terus, dia sampai download 8 aplikasi ramalan cuaca. Wow. Yang akhirnya berguna akhirnya. Iya. Karena dia doang yang pakai wet dari awal banget kan. Sama Miller sih sebenarnya, cuma Miller crash. Iya, sama Pecco juga crash. Pecco crash ya. Lagi-lagi. Iya, strateginya udah betul nih. Tapi ya lagi-lagi ya. Ya. Udah speechless lah ngomongin Pecco, kayaknya udah ya gimana ya? Enggak. Yang battle ini dua Marquez itu malah musuhnya Mark ini bukan Pecco, malah adenya sendiri ya. Malah adenya. Ini adenya udah konsisten sekarang. Ya sayang aja sih di balapan ini di Lemang jatuh ya, jadi ya agak kecewa juga, jadi agak ngelebar lagi dikit poinnya. Dari poinnya juga ya. Seru banget tuh kalau misalnya berdua battle sampai akhir tuh. Nah, ini membuat poinnya kali. Belum ya? Ini rekornya lagi apa? Ya. Pembalap Prancis. Tadi 71 tahun ya. Iya. Lama banget, belum lahir, Bos. Ya 54, siapa yang udah lahir? Iya, orang tua gua juga belum lahir, Bos. Oh, udah 2 tahun umur bayi. Gila nih. Setelah 71 tahun. Lama banget ya. Aku sampai lupa, nggak inget di dalam pikiran. Kupikir Quartararo tuh sempat menang loh di Prancis, ternyata enggak gitu. Podium dong waktu itu ternyata. Enggak pernah. Zarco juga sempat podium, sempat leading waktu pakai Tech 3 Yamaha zaman 2017 kalau nggak salah, tapi crash. Ya, betul. Terus Quartararo juga belum pernah menang. Yang kita kira sampai sebelum balapan kemarin ya, kita pikir tuh bakal Quartararo, apalagi dia pole position kan. Betul. Spektakuler banget itu pole positionnya. Tapi dia crash. Kita pikir Zarco juga jauh lah, top 5 aja lah, udah bagus lah gitu. Taunya Zarco gitu. Roda itu berputar. Oke. Nah, ini membuat ini dia poinnya. Kokoh Marquez di puncak lah ya, Gia. Iya, jauh. 171 poin Marc Marquez. Alex Marquez 149 poin, beda 22 ya. Iya, 22 poin. Susul Francis Bagnaia 51 selisihnya. 51. Jauh balapan. Terus lalu ada Morbidelli, di Gian Antonio, Johan Zarco, malah balap non Ducati yang tertinggi ya. Iya, ini nusuk ke atas loh dia. Langsung di depan Quartararo loh. Iya. Lalu ada Aldeguer bagus kemarin, double podium ya. Iya. Lalu Acosta sama Ogura. Ini sebenarnya Marc Marquez ya, yang layak sebenarnya seperti ini. Karena di Austin kan dia jatuh bego ya. Di Jerez juga sama. Betul. Nah ini kalau
udah kayak gini Alex sama Pecco sama-sama udah jatuh ya sebenarnya kalau nggak ada yang jatuh sial dan gimana ya mungkin gap-nya akan seperti ini juga mungkin. Ya tetap balik kayak gini juga. Ya namanya Hmm. takdir ya, harus disuruh jatuh ya jatuh aja itu. Ya harusnya begini ya begini. Iya. Ya jauh lah kalau menurut aku sih ini akan menjadi milik Marc Marquez mungkin kalau dia nggak sial atau apes lagi sih kayaknya yang bisa mendekat justru Alex ya. Iya. Kalau Pecco juga aku lihat untuk perebutan juara dunia ngelihat dia performanya dengan Ducatinya malah kayak jadi anak baru ya sebenarnya Pecco ya. Iya betul. Sebenarnya untuk Pecco menurut aku mungkin 3 balapan ke depan akan menentukan rasa percaya diri dia ya sebenarnya. Kalau dia bisa perform apalagi mungkin kalau di balapan di rumah dia sendiri di Mugello gitu atau mungkin nanti di Misano itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri dia lagi sih mungkin aja bisa dan aku berharap bisa karena biar seru. Ya harapan kita sih biar seru ya walaupun secara ngelihat gaya Marquez ngebawa Ducati ada gila-gilanya. Ada gila-gilanya dan kayaknya sih susah ya. Susah. Makanya harapannya juga ya udah ini musuhnya Marc ya Alex gitu. Alex ya. Kelihatannya sih gitu. Apalagi dia udah pernah menang jadi dia nothing tulus. Udah hajar aja kakaknya nih. Udah nggak peduli setan katanya. Makanya. Nah, yang menarik juga tadi sempat crash. Itu Quartararo didenda Dam. Dendanya apa ya? Duit kalau nggak salah 2.000 euro atau pound sterling atau euro ya. Euro ya paling ya. Sama berapa menit? Kalau denda uangnya yang tadi ya 2.000 ya kalau 2.000 kalau nggak salah 2.000. Ya. Nah, lalu sanksinya adalah dia nggak boleh turun 10 menit atau 15 menit di free practice pertama di next race nih. Sebenarnya karena apa sih? Karena setelah jatuh atau kayak gimana tuh Dam? Karena setelah dia jatuh dia mau lanjutin lagi kan balapannya kan, tapi sama Marshall udah nggak dibolehin karena udah nggak memungkinkan motornya juga ya, dan dia juga maunya langsung ke sirkuit kan, langsung ke pit kan, nyebrang nggak boleh kan, nggak boleh nyebrang kan. Makanya tadi kita bilang kalau jatuhnya di 2 tikungan terakhir sih mungkin bisa aja, tapi kalau udah di situ ya udah nggak bisa dan harus kalau udah jatuh udah ada Marshall kita harus respect sama keputusan Marshall ya karena dia yang tahu. Jadi dia yang tahu keamanan balapan dan kondisi motor itu sendiri kan. Ya karena tidak mengikuti instruksi Marshall sih sebenarnya. Dendanya karena itu ya. Ya. Oke, ya gimana lagi ya karena mungkin ngerasa ya tuan rumah, dia punya pace yang bagus. Pole position juga. Pole position ya secara emosi pas naik kendaraan pasti beda lah ya. Pasti pengennya beda. Nggak bisa ini. Jadi ya sayang banget buat taruh dan di balapan selanjutnya dia bisa perform ya karena ngelihat Yamaha di tangan Quartararo juga kayaknya nggak main-main nih improvementnya. Iya. Brutal ya. Quartararo pakai Yamaha brutal ya. Keingatan jadi Quartararo pas di Petronas dulu nih. Iya. Atau kalau kalian nggak sempat nonton Quartararo zaman-zaman Petronas mungkin ini sama kayak kalau Superbike toprak pakai Yamaha lah. Iya. Brutal kayak gitu lah. Ya. Yang lain Yamaha ya gitu-gitu aja lah gitu. Sekalinya toprak yang bawa emang agak lain. Ya emang mungkin karena emang dibuild buat dia kali ya. Dari awal buat Quartararo jadi emang Taro yang bisa ngejinakin. Oke, itu dia balapan yang bisa kita bahas di GP Prancis. Ada berita lainnya Dam? Ada dong. Nah, apa nih? Ini berita yang spektakuler juga nih. Wah, ini yang kita tunggu-tunggu. Kan bagus ya. Ini berita yang mencengangkan lah. Jorge Martin. Oke. Mau keluar dari Aprilia. Wah. Kenapa tuh? Kenapa? Dia kemungkinan akan mengaktifkan klausul kontrak yang performance clause dia itu ya. Karena dia merasa Aprilia di luar ekspektasi dia dan di luar yang Aprilia janjikan kepada dia terhadap performa motor itu sendiri. Oke, berarti karena performa Aprilianya ya nih ya? Ya, menurut Martin. Menurut Martin. Walaupun padahal menurut aku sebenarnya motor terbaik selain Ducati saat ini adalah Aprilia sebenarnya.
yang jelek itu bukan Aprilia, yang jelek itu adalah performa Bezzecchi. Iya, Kan dia pasti bandinginnya dengan satu timnya dong, Bezzecchi kan. Iya. Kalau Quartararo gitu suruh bawa Aprilia pasti jago, pasti bagus. Ini Bezzecchi-nya kayaknya bukan Aprilia-nya menurut aku ya. Iya. Nah, ini kejadian ini sempat terjadi juga sama Martin juga waktu itu. Martin itu dulu banget, awal banget dia mau ke MotoGP itu adalah jalurnya lewat KTM. Tapi waktu itu dia ada performance clause, kalau tidak ada satupun pembalap KTM di top 10 di klasemen sementara, dia boleh membatalkan. Dan itu terjadi ya saat itu ya? Saat itu 2020 ini agak licik juga. Sampai waktu yang ditentukan belum ada pembalap KTM yang top 10. Karena balapannya belum mulai kan Covid waktu itu. Ya. Licik juga sih sebenarnya zaman Martin itu ya. Kalau kalian ya. tahu sejarahnya dan awal cerita Martin bisa ke Pramac itu dulu karena dia ada performance clause dari KTM. Nah, apakah dia sekarang ada performance clause seperti ini? Rumornya sih dia memberikan waktu 6 balapan kepada Aprilia untuk membuktikan bahwa Aprilia ini adalah layak buat dia ya. Tapi kalau di sisi lain menurut aku, apakah iya Aprilia ini nggak layak? Terus kalau nggak layak, emang ada opsi lain yang lebih layak gitu buat melawan Ducati? Menurut aku sih salah satu alasan yang masuk di akal adalah memang ada tawaran yang lebih besar aja buat Martin. Kemungkinan Honda ya? Kemungkinan Honda. Apakah Honda berarti lebih bagus dari Aprilia sekarang? Aku nggak yakin juga. Karena juga secara performance nggak kelihatan juga ya. Dan juga dari Aprilia ya Bezzecchi-nya yang jelek, bukan Aprilia-nya. Kalau dari Honda juga Zarco-nya yang bagus, bukan Honda-nya. Belum tentu Honda-nya ya. Iya. Karena kalau melihat Aprilia juga digunakan oleh Ai Ogura sempat luar biasa bagus ya. Bagus juga. Dan buat Aprilia sih tentu kesal atau ya nggak bisa dipertahankan, nggak bisa dipaksa juga ya, karena mental pasti akan susah kan mempertahankan pembalap yang mau pergi kan. Tapi kalau aku jadi Aprilia, ya kalau mau pergi, ya udah kita bakal fokus ke Ogura aja kalau gitu. Pembalap rookie yang perform, kenapa kita harus pertahanin orang yang nggak mau ke sini? Tapi ini masih rumor. Nanti kita tunggu info-info selanjutnya. Lengkapnya ya, yang lebih ini lagi ya, lebih valid. Lebih valid. Iya. Oke, menarik nih. Tiba-tiba aja kirain gara-gara dia ngerasa aku udah nggak bisa lagi nih ya, ternyata juga nyalahin Aprilia yang nggak bisa perform ya. Iya. Oke. Sampai saat ini rumornya seperti itu ya. Oke, kita tunggu info selanjutnya. Selain itu ada lagi, Dam? Enggak sih, paling itu aja. Nah, kalau udah selesai pembahasan mengenai GP Prancis, next balapannya di mana nih? Next balapan tuh kita di Silverstone. Minggu depan berarti. Minggu depan, oke. Coba aku pastiin dulu ya, Silverstone ya. Minggu depan kan nih? Berarti kalau minggu depan ada di tanggal 25 Mei, sekitaran itu berarti ya. Oke. Ya, betul. Kalau begitu, apakah prediksi dong? Oke, ini Silverstone menarik nih. Terakhir battle siapa ya? Aku sampai lupa nih. Waktu itu kalau nggak salah yang menang Espargaro bukan? Iya, Espargaro ya. Kalau nggak salah waktu itu Espargaro deh. Tahun lalu ya. Kalau gitu prediksi top 3, Om Aldi silakan. Marquez, Mark, Alex, Morbidelli deh. Waduh, Mark, Alex, Morbidelli. Oke, pertanyaannya sih sebenarnya bukan top 3 aja ya. Pertanyaannya sebenarnya hujan nggak nih? Kita tahu Silverstone kan hujan. Iya. Apalagi juga Prancis hujan, berarti ada kemungkinan deket-deket nih awannya. Iya makanya. Kalau gitu aku mau agak lain nih. Agak lain lah pastilah. Aku mau masukin Taro sebenarnya. Kayaknya Quartararo juga lagi perform, tapi aku nggak masukin tuh. Urutan pertama aku tetap. Oh, tetap ya. Tetap Mark. Kedua, Vinales. Oh. Seru nih kalau Vinales beneran bisa podium. Aku suka juga. Iya, Vinales.
Siapa ya? Vinales, terus Quartararo deh. Quartararo, ini beneran masuk. Sorry. Peko aja, Peko. Oh, Peko. Tiga Masuk. Peko. Alex yang nggak ada nih ya? Alex gak ada. Oke, itu prediksi dari kita nih teman-teman. Kalau kalian punya prediksi lainnya boleh tulis nih di kolom komentar. Atau enggak ngelihat balapan kemarin di Lemang, apa yang menurut kalian menarik dan menjadi kayak yang paling kalian ingat momen-momennya. Tulis aja di kolom komentar. Ya, lalu kalau kalian juga punya pertanyaan tentang MotoGP, Superbike atau F1, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bantu jawab atau kita bahas di next podcast. Iya, betul banget. Nah, yang jelas makasih banyak untuk teman-teman sudah nge-support kita terus, dan juga sponsor yang sampai hari ini ada Robas App yang ngedukung kita dari awal hingga hari ini tentunya. Kemudian jangan lupa teman-teman ya, like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka, nggak apa-apa. Terus subscribe Republic of Speed kalau kalian mau ngikutin terus berita MotoGP, F1 atau juga World Superbike ya Dam ya? Iya betul. Nah kita juga ada event apa nih Dam? Oh iya, minggu ini kita ada Robas Apps GT Series ronde kedua nih. Kalian Betul jangan banget. sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Kalau kalian suka balapan, balapan virtual Gran Turismo, ini game di PlayStation ya pokoknya Dam ya? Iya. Nah, kalau kalian suka nonton balap, kalian bisa pantengin tuh. Nanti tunggu aja live-nya di hari Jumat ya, Dam? Hari Jumat. Oke, kalau begitu akhir dari perjumpaan kita berdua. Nantikan kita podcast berikutnya, Dam ya? Iya, kita berdua pamit undur diri. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Every successful company starts small, facing challenges and solving problems, much like children learning to navigate the world. And just like a young child, to navigate your businesses through ups and downs, you need a trusted partner who listens, understands, and provides support. That's where Robust App comes in, offering tailored solutions for your unique needs. As your company expands, the challenges evolve and become more complex. But with Robust App by your side, you can grow with confidence, knowing we scale along with you. Even when you reach new heights, Robust App remains your steadfast partner, continuing to understand, support, and empower you. Because at every stage, Robust App isn't just a solution. We are your trusted partner in growth.